Halo guys, kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Irfansyah. Di sini saya akan melakukan podcast depan pintu yang ditemai eh, dengan judul Menjaga Martabat Dinasti Politik dalam Pemilu 2024. Gak usah lama-lama, kita langsung panggil aja nih bintang tamunya. Guys, masuk guys. Assalamualaikum. Salam salam. Terus datang. Assalamualaikum. Di sini sebelumnya kita kenalin dulu nih bintang tamunya. Silakan ya. Oke, perkenalkan nama aku Yoga. Samping aku ada Dea, ada Ica dan Pangge. Di sini kami ingin membahas tentang pemilu 2024. Nah, munculnya dinasti politik tuh sejak kapan sih? Menurut kalian tuh sejak kapan? Di Indonesia. Ya, Di Indonesia sendiri kayaknya dari tahun 2019 nggak sih? ya, di zamannya era Presiden Joko Widodo ya. Sebenarnya nggak di ranah presiden aja, mungkin di kayak gubernur gitu juga pasti ada di dinasti politik. Iya, mungkin. Tapi kami aja yang nggak Ya. tahu. Nah, kemungkinan dinasti politik tuh apa sih? Banyak orang tuh mungkin kurang tahu apa sih dinasti politik itu. Jadi- Ada yang bisa jelaskan? Jadi kalau menurut aku dinasti politik itu kayak sebuah apa ya, mempekerjakan orang di dalam lingkungan politik, namun ada kaitannya dengan keluarga. Jadi kayak masih ada darah keluarganya gitu. Oke, ibarat kayak Ada hubungan keluarga lah Hubungan. gitu. kekuasaan keluarga lah. Iya, gitu. Saya- Misalnya tuh. Kalau ayahnya udah habis masa jabatannya dilanjut sama anaknya. Gitu. Berarti kayak kerajaan dong. Iya. Iya nggak sih? Iya, kan dinasti. Iya. Iya. Kekuasaan keluarga. Iya, kayak gitu sih. Nah, dalam pemilu 24 ini pasti ada munculnya pro dan kontra ya kan? Ya, isunya Iya. gitu, Ya, isunya. Ini kita bahas aja nih, mungkin asik nih. bagi Asik kita banget nih, tahun depan nyoblos. Nah, Oh my god. Nah, kebetulan nih, tahun depannya kita bakalan coblos. Udah ada mikirin nggak siapa sih yang bakalan ingin dicoblos gitu? Partai mana sih yang ingin dicoblos gitu? Mau berapa yang ingin dicoblos? Udah ada sih, cuman kan rahasia ya, nggak boleh dibuka di publik ya. Oke, oke. Iya kan? Nah, lanjut nih. Dalam segi kontranya, gimana nih menurut kamu? Di kontra dinasti politik tahun 2024. Dalam pemilu lah. Nah, Kalau aku dari segi kontranya sendiri sih, mungkin ini kontra dari orang-orang juga sih ya. Kayak kenapa sih harus yang naik itu keluarga juga? Terus kan dari undang-undang calon presiden maupun wakil presiden itu kan udah ada umur ya. Kemarin kan rame banget nih, kayak asik banget lah gitu isu hot newsnya itu dibahas gara-gara tiba-tiba undang-undang yang dibikin MK itu berubah lagi. Sebenarnya undang-undangnya itu kan udah dari tahun lalu-lalu tuh sama, bahwa peraturannya tuh umurnya tuh harus yang di atas 40. Maksudnya tuh paling minimnya itu umurnya, atau paling kecilnya itu umurnya 40 tahun. Nah, tiba-tiba pas adalah ya calon wakil presiden gitu, dia tiba-tiba mau naik, itu umurnya tuh belum 40 tahun, jadi seharusnya nggak boleh kan ya guys, menurut undang-undang MK. Ternyata gimana? Ternyata apa? ternyata ya Ternyata apa? kita ikutin aja deh gitu ya. peraturannya. Jalurnya aja yang kita baik. Tapi Alurnya nih, aja. yang orang yang di bawah umur 40 tahun tuh, dia kan sebelumnya menjabat jadi wali kota nih di kota. Nah, menurut aku sih si beliau nih bagus aja gitu nih, memimpin sebagai wali kota, terus juga dia sangat ramah kepada masyarakat. Kemudian dari segi pembangunan, segi propagandanya Infrastrukturnya bagus gitu ya. Nah, menurutku sih Pantes-pantes aja ya, nih, kayak cocok-cocok aja gitu. Jadi pemimpin yang menjadi pemimpin calon presiden gitu. Iya. Calon presiden, ya. iya sih. Mungkin kalau dari segi cara kerjanya bagus gitu ya, kayak mantep lah, udah pas gitu. Ya, Hmm. untuk sana sih juga mempercayai bahwa si beliau ini akan kedepannya nih
akan baik, akan bagus menjaga bertanggung negara, jawab iya. gitu kan. Iya, menurut lo sendiri nih gimana Yok? Sebenarnya bukan mendukung apa-apa ya, tapi aku ngelihatnya karena emang mungkin apa ayahnya pernah jadi presiden, Iya. mungkin masa jabatan ayahnya kan mau habis nih, Iya, mau habis. nih. Mungkin program kerjanya belum terlaksana sepenuhnya juga. Nah, kalau mungkin anaknya yang akan jadi penerusnya selanjutnya, mungkin anaknya bisa meneruskan program kerja yang belum terselesaikan. Nah, Oh contoh. iya, bisa sih ya. Itu Iya sih. Mungkin ada Karena kemungkinan. Iya. mungkin yang calon presiden ini kan akan lebih mengutip banyak-banyak pengalaman dari Ayah presiden beliau, sekarang, iya. Lebih enak lah sharingnya gitu. Iya, Nah, lebih sharing-sharing, ada. ya kan. Panutannya maksudnya. Oke, mungkin itu aja sih dari kontranya. Terus dari Apa? segi- Tadi kita udah ada bahas pro-nya juga loh kami ini, nggak yang sepenuhnya kontra kami. Tadi ada pro-nya kan, beliau cocok aja gitu kan Iya. memimpin, dan orang pun mengakui kalau kerja beliau itu sangat bagus gitu. dari segi kontranya di dalam pemilu 2024 gimana sih menurut kalian? Tadi udah gitu. Tadi itu bukannya pro sih. Tadi itu udah ada kontra kontranya dulu. juga. Kamu ini gimana? Kami ini mau kami ke pinggir jurang. Ini harus minum dulu deh. Iya boleh, nggak boleh. Nggak apa-apa kami minum aja. Sambil ya Ini kalian. membawa ke pinggir jurang guys. Materi pemilu 2024 sampaiin aja. Nah, Aku sambil minum ya. ya sambil minum aja. Ini aku boleh nanya nggak sih? Nggak boleh. Kan kita udah pasti dari kita berempat nih udah nyiapin tuh calon-calon buat yang dipilih tahun depan. Kira-kira kalian milih calon buat tahun depan tuh adakah kategori tertentu gitu? Kalau menurutku sih calon yang ingin aku pilih tuh yang pertama aku ngeliat dari visi dan misi kerjanya dulu. Dan sebelum jadi dicalonkan sebagai presiden, kan beliau kan jadi wali kota tuh, ada yang jadi pimpinan juga. Nah, di situ aku melihat gimana sih pro dan kerjanya gitu. Kerja dari segi infrastruktur, pembangunan dan lain-lain gitu. Nah, menurutku sih apa ya? Jadi kan aku kurang Ya mungkin setuju sih, ya mungkin dilihat flashback kayak track recordnya dari gimana dia jadi wali kota, Iya, jadi wali memimpin maksudnya mimpin rakyat sebelumnya gitu, sebelum dia mencalonkan sebagai calon presiden gitu. Dilihat dari track recordnya lah, minum juga ya. Iya. Kalau Nisa sendiri gimana? Ada nggak sih kriteria yang bakal kamu pilih gitu? Oke, kriteria yang aku pilih tuh ya yang dari segi pengalamannya kan entah Iya. atau dari segi apa ya bahasanya? kedekatan dengan masyarakat. Iya, kedekatan dengan masyarakatnya. dari segi pendekatan dari masyarakatnya sih yang kayak bagus nih ngani masyarakatnya, merujuk masyarakatnya gitu. Oke. Kayak lebih memenuhi Kebutuhan permintaan masyarakatnya. masyarakatnya. Mungkin lebih mengerti masyarakatnya sendiri. Iya. Lebih dekat lah sama masyarakatnya. Iya, bisa sih itu ya guys. Bisa. Kalau kamu sendiri apa? Kalau aku sendiri sih dari sama kayak kalian semua ya, aku dari pengalaman kerjanya, terus gimana dia selama ngejabat sebagai wali kotanya, terus Wali juga kota nih kan banyak gitu. Nggak wali kota aja. ya sebagai gubernur ataupun menteri kan bisa jadi presiden juga kan. Nah, pokoknya dia sebagai ngejabat sebagai di pemerintahan lah gitu. Jadi aku melihat track record dia dari situ. Jadi kalau bagus kenapa nggak dipilih ya kan? Enggak. Enggak Yok? Tapi kalau
kata Panggil tadi, lihat dari visi misi. Visi misi kan bisa cuma Cuman omongan omongan belaka, doang. Ge. Ya, Ya kan, kita Bisa paling aja nih. penting itu sebenarnya kalau menurut aku ya paling penting itu track record sih. Iya, aku juga setuju sama Yoga Track karena record. itu penting banget dilihat. Iya, kan. karena kelihatan kerjanya nyata, Benar. nggak cuma kayak visi misi cuma omongan doang. Karena bisa aja omongan doang. ya menurutku ya visi misinya tuh ada sesuai faktanya gitu loh. Iya. Iya. Hmm. Kalau misalnya yang ngomong itu track recordnya jelek gimana terus visi misinya ini Mantep saya- banget gitu dia mantep misalnya banget, bisa orang mana ngomong percaya kalau kan. Kayak si itu kan. siapa tuh? Biru-biru. Oh, takut banget. Biru. Nah, sisi gelapnya dalam pemilu 2024 ini apa sih? Sigapnya Sisi gelapnya ya 2024. Banyak nih isunya bakalan tertutup nih, apa namanya itu, pembukaan suaranya gitu kan. Oh ya, aku juga ada dengar tertutup, tuh. kan ada yang terbuka Katanya tuh. belum selesai dihitung udah ada hasilnya Nah, juga ada itu. dengar gitu. Sisi buruknya nih. Kayaknya lebih ke ini sih kayak itu balik lagi kita serahin ke KPU-nya sih gimana dia apa mengawasi pemilu itu kan tiap daerah kan pasti ada petugas KPU-nya kan pasti Iya. ya tergantung itunya lah kita serahin ke situnya aja dan gitu. membantah omongan masyarakat yang menganggap bahwa ada kecurangan. Nah, jadi kayak dari segi kerjanya KPU sendiri harus menunjukkan sisi positifnya karena menurut Iya. aku itu bisa membantah omongan masyarakat yang Ya, beranggapan benar, bahwa benar, KPU itu bisa disogok dan lain-lain ya. Nah, dalam segi sogok kan nih, kalian percaya aja nggak sih kayak partai ini ngasih uang gelap kepada masyarakat supaya mendukung partai tersebut? Gitu. Sebenarnya kalau ditanya percaya apa nggak percaya aja pasti Percaya ya? Iya sih. karena udah banyak dari karena budaya zaman dahulu ya juga bukan mau gitu dari tahun-tahun 5 tahun ke belakang aja 10 tahun ke belakang 20 tahun ke belakang itu udah ada. Jadi kalau ditanya percaya atau Ya nggak pasti percaya karena banyak ininya gitu, Iya. banyak buktinya. kan. Moronnya. Iya. nggak usah di ranah presiden lah, di ranah kayak gubernur wali kota tuh pasti ada. Mungkin karena juga masyarakat ini kan minimnya ekonomi ya kan. Jadi mau nggak mau si masyarakat ini harus menerima uang tersebut demi kebutuhan kesehari-harian ya. Iya. Nah, itu. Minimnya ekonomi dan pemikiran. Nah, itu. Jadi sebagai anak muda nih, kalian jangan terpaut dengan uang, terpautlah dengan materi kalian, kemudian dari sisi pemikiran kalian. Benar nggak? Karena itu akan berdampak bagi negara dan bagi kita semua ya, bagi masyarakat. Jadi kalian harus benar-benar pilih yang baiklah gitu, Iya. nggak ada sisi buruknya gitu. Terus juga kalau mau milih harus berdasarkan kinerja dan Nah, iya. apa ya track recordnya tadi. Jadi menurut aku kalau kalian cuman ikut-ikutan milih dia doang atau karena Kayak disogok gitu. ngebawa tren apalagi Iya. anak muda sekarang kan rajin-rajinnya buka medsos gitu. Iya. Mungkin banyak terpengaruhnya dari situ tanpa Benar tahu banget. track record dia tuh Dia gimana, memimpin gimana. sebelumnya Iya. gitu. Jadi menurut aku itu wajib banget diketahui sebelum kalian memilih orang tersebut. Dan juga apa ya, jangan karena kalian disogok gitu lalu kalian mau gitu atau diajak teman-teman kalian, ayo nih kita dukung ini aja gitu, terus kena hasutan kalian mau ikut atau buat milih dia gitu. Jadi menurut aku jangan karena itu sih. Cuma karena duit 100.000 doang Iya, kalian langsung memilih. Indonesia jadi berantakan. Iya, Nggak make sense. itu nggak make sense banget sih. Jadi sebelum memilih pastikan kalian tahu track record dia. Nah, dalam segi partai, mungkin nggak sih partai yang merah ini bakalan menang? Merah. Karena sebelumnya Merah banyak ya, merah banyak ya. Ada. Iya, menurut kalian aja deh, mungkin tahu aja deh merah itu siapa dari 3 partai ini. Nah. Karena sebelumnya nih beliau juga udah 2 kali menjadi calon pilpres
namun gagal dikalahkan oleh Joko Widodo ya kan. Iya. Nah mungkin dia sebelumnya tuh pengalamannya udah banyak gitu loh, dari kerjanya, dari apapun macam-macamnya lah gitu. Tapi aku yakin Partai Merah ini bakal menang nggak sih? Karena masyarakat juga ngebaca dan mengetahui pengalaman beliau sebelumnya gitu. Kalau ngeliat dari apa ya, dari sosmed lagi nih ya kan, anak muda tuh banyak kayak mendukung sih, ada beberapa yang aku lihat mendukung gitu. Tapi kan kembali lagi nanti pas pemilihan ya, bisa aja tuh keluar di internet, ternyata pas pemilihan suaranya nggak sampai sesuai yang dilihat di sosmed. Jadi menurut aku kembali lagi nanti pas pemilihan sih, nggak tahu, nggak Tapi bisa ini isunya memprediksi. di kota Bali, di kota Sragen, kemudian Solo, partai yang merah ini lebih unggul daripada partai-partai lainnya, karena beliau juga cukup ramah kepada masyarakat, kemudian membangun cakap-cakap pada masyarakat gitu. Ya pasti gitulah, kan nama kampanye pasti banyak pencitraan gitu. Iya. Kayak apa ya, pendekatan ke masyarakat itu bukan penting yang banget sih. bukan yang ngejudge, tapi emang faktanya itu buat pencitraan. Mungkin kalau udah kepilih ya pasti jarang lah. Iya, bener sih. Menurut aku. Oke, di balik banyaknya isu tentang dinasti politik, partai ini, partai itu. Nah, menurut kalian sendiri nih, ada nggak solusi buat pemilu 2024 ini berjalan lancar tanpa ada banyak pelanggaran gitu? Mungkin dari partainya tuh udah tahu ya peraturan-peraturan yang akan dibuat gitu. Kemudian dari pemerintah juga peraturan-peraturan dalam pemilihan, dalam sebagai calon sebagai ketua presiden lebih dikembangkan lagi lah, anggapannya lebih dikerasin lagi gitu. Lalu dari KPU ini juga lebih ditegaskan lagi, tidak ada pokoknya jangan ada sisi gelapnya, sisi buruknya. Jangan ada opini masyarakat yang bilang bahwa KPU itu bisa disogok benar. Sebenarnya sogokan itu nggak mesti selalu harus dari KPU. Mungkin bisa aja ada oknum misalnya di suatu daerah, kayak dia yang saya di daerah sini nih, ada satu orang yang megang misalnya kayak kepalanya gitu. Terus tuh kepala daerahnya ini ngasih ke masyarakatnya gitu, tolong ini enggak semesti harus selalu dari KPU sih. Dan juga mungkin menurut aku solusinya mungkin KPU lebih ketatkan dan mengordinasi buat pengawasan pemilihannya tersebut juga, mengevaluasi lah kalau ada beberapa kesalahan dari tahun lalu. Ya. Benar juga, setuju. Mungkin di pertanyaan terakhir nih, pesan dalam pemilu 2024 menurut kalian tuh apa aja? Oke, dari aku dulu ya. Pesannya aja nih buat seluruh masyarakat yang nanti bakal memilih capres dan cawapres, tolong pikirkan dan pikirkan secara matang-matang lah buat memilih capres dan cawapresnya. Jangan sampai salah pilih lah, karena itu berdampak banget buat kita sendiri, masyarakat Indonesia. Itu aja sih. Kalau menurut dari aku sendiri juga sama kayak Yoga, menurut aku harus dipikirkan dengan matang-matang dan jangan asal pilih. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri ya sama kayak kalian juga sih, harus dipikir matang-matang, jangan salah pilih, dan ya Aku juga sama deh, karena sudah terjawab gitu. Iya, karena udah ini. Pokoknya dipikirin matang-matang lagi lah, jangan karena tren, karena duit, karena apa-apa, jangan lah. Pokoknya
itu berdampak banget buat kita sendiri. Itu sih. Mungkin diminum dulu kali, kalian haus ya. Udah tadi Kali udah ya. nyambung. Oh, mungkin podcast pada hari ini kita selesaikan aja kali ya. Iya. Udah ada di segmen berakhir. Nah, segmen ini berakhir. Sebenarnya banyak lagi yang mau dibahas tapi mungkin waktunya cukup sampai di sini aja ya. Ya. Next aja kali ya. Ya, next time aja kita bahas lagi ya. See you guys. Dah. Makasih banyak. Yuk pulang yuk. Terima kasih ya Makasih sudah ya. kembali di acara podcast ini. Baik guys, mungkin cukup sekian dari podcast hari ini. Semoga kalian terhibur dan kalian dapat paham dalam segi pemikiran. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.